Sahabat Nova, kembali lagi bersama dengan aku Acik dan Agni di video versus. Nah, Sahabat Nova, lihat ngapain coba? rambut aku Lepek udah dibilang kalau misalnya biar rambut gak lepek itu ya biar selalu slay, cantik dan menawan, itu tuh keramas setiap hari biar tuh kayak keramas setiap hari, mohon maaf. Ya kalau nggak 2 hari sekali deh, pokoknya tuh harus keramas yang rajin biar rambutnya tuh nggak lepek, harum. Capek mending pakai dry shampoo. Ini cuma karena ketinggalan aja dry shampoo gue. Dry sampo kering itu nggak masuk akal. Kalau sampo harus basah, Sahabat Nova. Yaudah oke, gini deh, kalau daripada gak jelas gini dah, versusin aja lah dry sampo sama sampo biasa. Oke, gue tim pakai dry shampoo sini. Sampo biasa lah. Karena dry shampoo itu kan bentuknya kering, bentuknya kering. lotion biasanya kan, lotion sama spray. Nah dia itu tuh bisa langsung dipakai meskipun nggak harus keramas, nggak harus ke kamar mandi, nggak harus sebenarnya cuma gini dulu ribet gitu. Iya cuma seret, bisa kembali slay. Ini pakai hairspray. Beda dong. Terus nggak, maksudnya terus kalau udah pakai dry sampo terus langsung jadi kayak gini, langsung bisa lurus gitu, rambutnya bisa nggak kelihatan lepek. Iya, jadi dia itu bisa menyegarkan dan juga membuat rambut itu terlihat bersih dan juga lebih cepat. Dan kamu kalau sedang diburu waktu, kalau bepergian misalnya kayak gini nih, kayak aduh lepek banget, kan nggak mungkin ya tiba-tiba kita keramas gitu. Nggak tiba-tiba bisa sih keramas aja sebenarnya. Nah, dry shampoo itu tuh bisa menghilangkan minyak di rambut kita dan juga aroma-aroma nggak sedap. Makanya itulah dibilang katanya praktis. Iya kayak betul, super praktis. Enggak. Karena nih tadi kamu bilang apa, ada kandungan alkoholnya kan? Iya nggak sih? Nggak ada, aku bilang. Minyak ya? Oh minyak. Oke. Tadi kan kamu bilang kalau misalnya itu bisa menghilangkan minyak gitu kan. Jadi pokoknya ini biar nggak lepek. Tapi tahu gak Sahabat Nova, kalau sampo kering alias dry shampoo yang Acik bilang itu punya kandungan alkohol atau pati, sehingga sampo keringnya itu cuma menyamarkan minyak aja. Menyamarkan ya, bukan menghilangkan, menyamarkan aja. Dan ujung-ujungnya ya tetap harus keramas, tetap harus pakai sampo yang basah, yang harus gini-gini, yang diucek-ucek gitu. Jadi tuh nggak ngefek. Kalau kamu tetap mau pakai dry shampoo ya oke lah, mungkin terlihat slay 15 menit awal. Tapi setelah itu tetap aja nggak ada apa-apanya. Terus kayak nggak ada keuntungan lain selain hanya menghilangkan minyak dari rambut kalau pakai dry shampoo. Kalau shampoo biasa kan ya kita udah tahu lah, kita udah sering pakai. Tapi dry shampoo itu tuh nggak cuma untuk membuat tadi yang kamu bilang kayak menghilangkan minyak gitu, enggak. Tapi ada seorang penata rambut, dia juga punya salon gede banget di New York yang terkenal banget, namanya Jeff Chastain. Dia tuh bilang kalau sebenarnya dry shampoo itu tuh nggak kita gunakan cuma untuk menghilangkan minyak rambut, tapi nggak cuma untuk supaya rambut nggak lepek, tapi dry shampoo itu akan buat rambut kita lebih bervolume dan juga bertekstur. Karena kan kalau misalnya apalagi cewek-cewek slay gitu ya, cewek slay yang pengen rambutnya kayak bervolume, terus kelihatan teksturnya, kelihatan agak gembung gini ya. Itu tuh ya pakai dry shampoo sangat membantu. Jadi dia nggak cuma membantu untuk membersihkan kuman-kuman, baunya hilang, nggak cuma itu doang, tapi buat styling itu sangat berguna. Buat styling. Oke lah. Kalau tapi aku masih gak bisa lupa dan masih akan terus bahas soal menghilangkan minyak ini. Kenapa? Karena kalau misalnya tadi kan udah aku bilang ada alkohol sama pati yang bisa beresiko membuat rambut itu kehilangan minyak alaminya. Nah, Sahabat Nova, bahayanya adalah kalau ini terjadi terus-menerus, itu bisa menyebabkan gatal-gatal, terus kulit kepalanya kering dan malah jadi ketombe. Ini sebenarnya malah ngotorin ya. Kalau bilang tadi membersihkan, itu sebenarnya malah mengotori rambut yang sudah slay dan sudah harusnya tuh udah pakai sampo biasa aja nggak sih? Maksudnya orang juga lebih familiar dengan sampo biasa daripada dry shampoo. Nggak ada lagi tuh kelebihan lain selain volume apalah segala macam. Kalau volume itu dikasihin helm juga tetap aja jadinya hilang-hilang juga. Ada lagi kelebihannya. Apa? Dry shampoo itu cocok juga buat orang-orang yang rambutnya diwarnai. Karena gini, kalau misalnya rambut diwarnai, percaya atau enggak, pasti percaya sih. Kalau keramas,
apalagi kita kan keramas banyak stepnya ya. Kayak shampooan, kadang kalau misalnya udah beberapa hari nggak shampooan basah itu kayak harus 2 kali shampooan supaya bersih, terus kemudian conditioner. Belum lagi kalau kamu mau hair spa atau lala, itu tuh menghilangkan warna rambut yang dicat. Jadi ya dry shampoo adalah solusi kita bersama bagi orang-orang yang warna rambutnya diwarnai. Karena jadi menjaga gitu ya. Ya sebenarnya juga kalau rambut warna nggak boleh sering-sering keramas, tapi kan kalau nggak boleh sering-sering keramas, lepek. Itulah tadi solusinya itu. Itulah memang. Ya, tapi kan banyak kan sangat membantu Ani. Ya tapi kan banyak kan orang yang nggak ngewarnain rambut kan daripada ngewarnain rambut. Nggak mau kalah aja dia sahabat Nova. Enggak, lagi dia kalau misalkan warnain rambut sahabat Nova ada pilihan lain, dia itu sampo yang warnanya ungu. Ya, Itu juga bisa dipakai untuk tapi mahal sih. Nah, ngomongin mahal, sahabat Nova pasti tapi tahu. ini aku harus ngakui sih, aku tahu apa yang dia mau bilang. Kalau Dry shampoo itu mahal. Lebih mahal, harganya ratusan ribu. Sedangkan dengan harga segitu kita bisa beli Banyak sampo sampo. biasa yang pump, yang Iya. mana bisa bertahan 2 bulan kalau kita pakai terus. Jadi itu lebih mahal ya, mungkin juga karena belum familiar kali ya. Betul. Makanya akhirnya jadinya mahal banget gitu. Atau mungkin Terus kayak dry shampoo itu juga penggunaannya boros sih. Karena kan kalau misalnya pengen lagi yang spray, kita nggak tahu kan seberapa takarannya. Aja Iya, gitu. betul. Kalau misalnya pakai sampo biasa ada tips iritnya. Kita udah pernah bahas di Lah Baru Tahu. Ya betul. Caranya adalah di squeeze. Nanti kamu harus tonton Tonton Lah Baru Tahu. Nah, cara untuk menghemat shampoo saat keramas. Enggak, judulnya enggak itu. Judulnya kesalahan saat keramas. oke. Salah satunya adalah boros itu. Nah, sahabat Nova bisa tonton kesalahan-kesalahan pada saat keramas di YouTube Lah Baru Tahu Nova coba. Betul sekali. Dan sahabat Nova, si dry shampoo ini tuh juga biasanya mengandung talc. Apa itu? TALC atau bubuk bubuk talc gitu, sehingga kalau misalnya diaplikasikan lagi-lagi meninggalkan residu yang mana bisa menimbulkan ketombe, terus bikin rambut jadi kelihatan berdebu, padahal kan kamu pakainya buat menghilangkan minyak tapi kelihatan berdebu ya karena ada bubuknya itu. Kayak kalau misalnya kamu bleaching itu kan ada bubuknya kan. Nah biasanya kalau ditinggalkan ke rambut kan jadi kayak berdebu banget ya, nggak pernah mandi gitu, padahal sebenarnya mandi mungkin ya ada plus minus lah. Ada plus minus Dry lah shampoo. pasti. Mungkin sahabat Nova buat yang beraktivitas banyak, nggak sempet keramas, Sibuk gitu. atau air lagi mati gitu nggak bisa keramas. Bener air mati. Air mati. Nggak punya shampoo. Nggak punya shampoo. Tapi nggak punya shampoo tapi punya dry shampoo. Nggak. Bisa jadi. Listriknya lagi mati, airnya Air lagi mati. mati. Gitu. Jadi Atau kegiatan-kegiatan yang penuh nggak sempat. Karena keramas tuh makan waktu banyak, mohon maaf. ya sih bener sih. Belum lagi Dari ngurangin dari rambut. segala macam step mandi itu yang paling lama tuh Paling lama keramas. Nah, Sahabat Nova jadi kita pernah opsinya- bahas itu apa? Step mandi. Ya, nah sahabat Nova kalau misalnya mau tahu mandi yang benar tuh gimana, harus nonton di Lah Baru Tahu. Ya tetap. Banyak banget informasi di Lah Baru Tahu yang pasti bikin sahabat Nova tuh ngomong Lah Baru Tahu. Kalau versus ini kan kita debat. Tapi kan berinformasi lah ya. Ada informasi. Bahkan aku tadi baru tahu juga kalau misalnya dry shampoo itu bisa untuk rambut berwarna. Kan rambut Iya, aku berwarna bener. nih. Dan emang udah agak-agak Udah hilang hilang sih. sih. Udah agak-agak hilang karena memang pemakaian shampoo yang nggak Shampoo tepat. terus-menerus. Betul. Kalau sahabat Nova milihnya apa nih? Atau ada yang udah pernah coba dry shampoo? Mungkin boleh dituliskan di dalam kolom komentar. Kalau aku sih tetap shampoo biasa, lebih Atau murah, enggak kalau lebih misalnya irit. sahabat Nova punya rekomendasi dry shampoo, apalagi kan orang-orang yang kayak kamu nih pasti kadang penasaran juga kan sebenarnya. Boleh nih memberikan rekomendasi dry shampoo-nya di kolom komentar. Betul sekali sahabat Nova. Terima kasih ya sudah menonton versi kali ini. Kalau misalnya sahabat Nova punya ide-ide versus lain, Ya boleh. atau mungkin kamu pengen tahu sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan dan kewanitaan, tulis aja di kolom komentar. Nanti kita cariin deh buat kamu deh pokoknya ya. Nah sahabat Nova, kamu juga bisa mendapatkan banyak informasi di YouTube Nova. Dan kalau mau mendapatkan berita terupdate, kamu bisa kunjungi nova.id. Dan jangan sampai ketinggalan juga tabloid Nova terbaru. Bye bye.